The Fated General, langkah terakhir Ho Chi Minh. The Fated General mengangkat kisah nyata yang diadaptasi secara dramatis dari kehidupan seorang jenderal muda legendaris dalam sejarah Tiongkok, Ho Chi Minh, yang hidup pada masa dinasti Han Barat di bawah kepemimpinan Kaisar Wu. Lahir sebagai anak tidak sah dari seorang pelayan istana, Ho Chi Minh tumbuh dalam ketidakjelasan status dan tanpa pengakuan dari ayahnya, seorang bangsawan. Sejak kecil ia harus menghadapi perlakuan merendahkan, baik dari lingkungan sekitarnya maupun dari masyarakat istana yang menganggap darahnya tidak layak berada di jalur kekuasaan. Namun di balik statusnya yang rendah, Ho Chi Minh memiliki kecerdasan tajam, kemampuan bela diri yang luar biasa, serta intuisi militer yang nyaris tak tertandingi. Ia sejak remaja memperlihatkan bakat dalam berkuda, memanah, dan menyusun strategi. Bibinya, Wei Zifu, yang menjadi permaisuri Kaisar Wu, melihat potensi besar dalam diri keponakannya itu. Ia pun membawa Ho Chi Minh ke istana dan memperkenalkannya ke dunia militer. Ketika ancaman dari bangsa Xiongnu semakin gencar di perbatasan utara, dinasti Han mencari sosok muda yang bisa menjadi ujung tombak baru dalam mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. Disinilah nama Ho Chi Minh mulai mencuat. Dalam usianya yang baru menginjak 17 tahun, ia dikirim ke medan tempur bersama pasukan utama Han. Dalam salah satu kampanye militer perdananya, Ho Chi Minh berhasil memimpin sepasukan kecil menembus pertahanan 5 suku Xiongnu dalam waktu hanya 6 hari. Ia membunuh 2 pangeran Xiongnu, membawa dan menawan lebih dari 100 orang bangsawan musuh, dan membawa pulang kemenangan yang mengguncang seluruh negeri. Keberhasilan ini menjadi awal dari karir militernya yang gemilang. Kaisar Wu langsung memberi gelar Marquess of Champion, pemimpin juara, sebagai bentuk penghargaan tertinggi untuk prajurit muda tersebut. Dari sana, Ho Chi Minh terus melanjutkan kampanye militernya dengan prestasi luar biasa. Ia dikenal tak hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena strateginya yang tak terduga dan kemampuannya membaca kelemahan musuh. Dalam salah satu misi legendarisnya, Ho Chi Minh memimpin pasukan menembus jantung wilayah Xiongnu hingga ke pegunungan Kenti. Ia bahkan berani masuk sendiri ke kamp musuh dan berhasil memaksa Raja Hun Xie untuk menyerah. Sebuah tindakan nekat yang di mata rakyat Han menjadikannya setara dengan dewa perang. Ia melakukan upacara suci di pegunungan itu sebagai simbol kemenangan dan ekspansi dinasti Han yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di balik kemenangan-kemenangan militer itu, Ho Chi Minh menghadapi banyak tekanan. Ia harus berhadapan dengan pejabat tinggi dan jenderal senior di istana yang iri akan ketenarannya. Beberapa di antaranya bersekongkol untuk menjatuhkannya melalui fitnah, sabotase politik, hingga
mencoreng nama baiknya di mata kaisar. Tetapi Ho Chi Minh yang dibesarkan dengan tempaan keras dan jiwa patriotik memilih tetap fokus pada tugasnya, yaitu menjaga rakyat, mengamankan perbatasan, dan menuntaskan misi militernya. Konflik emosional juga muncul dalam dirinya. Ia adalah sosok muda yang penuh tanggung jawab dan pengorbanan, namun jarang merasakan kehidupan pribadi yang utuh. Cinta, keluarga, dan kebahagiaan pribadi harus dikorbankan demi negara. Hal ini membuat sisi manusiawinya muncul dalam beberapa bagian cerita. Kesepian, tekanan batin, dan rasa lelah yang tak pernah benar-benar ia tunjukkan keluar. Pada puncak kejayaannya, tubuh Ho Chi Minh mulai melemah. Bertahun-tahun hidup dalam perang, kelelahan fisik, kondisi lingkungan yang ekstrim, serta tekanan politik perlahan menggerogoti kesehatannya. Ia jatuh sakit saat baru berusia 23 tahun dan akhirnya meninggal dunia di tengah persiapan kampanye militer berikutnya. Kematian Ho Chi Minh mengejutkan seluruh negeri. Kaisar Wu yang sangat menghormatinya memerintahkan agar makamnya dibangun di Gunung Maoling, berdekatan dengan makam kekaisaran, sebagai simbol bahwa pengorbanan sang jenderal adalah abadi. Rakyat Han mengenangnya sebagai pahlawan muda yang tidak hanya membawa kemenangan militer, tapi juga menjunjung tinggi keberanian, kesetiaan, dan kehormatan. Meski hidupnya singkat, warisan Ho Chi Minh hidup ratusan tahun kemudian. The Faded General adalah sebuah kisah yang menghadirkan kisah epik tentang seorang anak pelayan yang menjelma menjadi jenderal legendaris. Kisah tentang nasib, keteguhan hati, dan pengabdian tanpa syarat untuk tanah air. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa asal-usul bukan penentu masa depan, bahwa keberanian sejati bukan sekadar menghadapi perang dan pedang musuh, tetapi juga melawan ketidakadilan dan tetap berdiri saat difitnah. Kita belajar bahwa kejayaan bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi tentang seberapa besar dampak yang kita tinggalkan. Dan dari pengorbanannya, kita memahami bahwa pengabdian sejati kepada bangsa seringkali menuntut kita untuk menyerahkan segalanya, termasuk hidup itu sendiri. Kita belajar bahwa keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat pedang, tetapi juga dengan melawan stigma dan tetap setia pada jalan kebenaran. Bahwa kejayaan bukan ditentukan oleh umur panjang, tetapi oleh seberapa besar kita mengabdikan diri untuk sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ho Chi Minh mengajarkan kita bahwa hidup bisa singkat, tapi selama kita berani bermimpi, berjuang, dan menjaga kehormatan, maka nama kita akan tetap hidup dalam ingatan orang-orang setelah kita tiada. Dan di sanalah, di antara gunung dan batu,
nama Ho Chi Minh tetap bergema sebagai seorang anak tanpa nama yang melampaui takdirnya dan menjadi legenda. Ho Chi Minh bukan hanya jenderal, ia adalah simbol tentang bagaimana takdir bisa ditaklukkan oleh tekad dan bagaimana sejarah bisa diukir bahkan oleh mereka yang awalnya dianggap bukan siapa-siapa.